Di YouTube channel Klinik Mahaba atau Joko Mahaba pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Dan ini pasien yang selanjutnya. Pak Sugiarto, darahnya 118, powernya 68, jantungnya 81, fokusnya saraf pita suara, saraf rahang, saraf sirkulasi, stroke ringan. Alat penggorokan. Sudah. Dan sekarang direfleksi pada bagian belakang telinga. Namanya Pak Sugiarto. Ini 2 kali terapi ya Bu sekarang ini. Gimana yang pertama sudah ada perubahan? Namanya Pak Sugiarto, tekanan darahnya 118, paru-paru 68 dan jantungnya 81. Fokus sakitnya saraf pita suara, saraf rahang, saraf sirkulasi dan juga stroke ringan. Stroke terjadi karena adanya penyumbatan pada bagian pembuluh darah yang terletak di bagian belakang telinga, tepatnya pada daerah otak kecil. Dan otak kecil tersebut mengatur beberapa saraf termasuk saraf Parkinson, saraf pita suara, saraf keseimbangan tubuh, dan semuanya termasuk saraf pergerakan pada tubuh. Kemudian direfleksi pada bagian saraf leher dan juga pada bagian belakang telinga, kemudian direfleksi pada bagian kepala. Kemudian direfleksi pada bagian saraf leher, kemudian direfleksi pada bagian saraf rongga dada, direfleksi pada bagian saraf rahang, kemudian direfleksi pada bagian perut, dan lanjut ditotok refleksi pada bagian paha sebelah kanan, dan juga saraf sendi lutut, betis, pergelangan kaki sebelah kanan. Kemudian lanjut ditotok refleksi pada bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki. Pada fokus sakitnya stroke ringan, yakni direfleksi pada urutan nomor 3, pada bagian otak kecil, titik refleksi pada telapak kaki. Kemudian ditotok refleksi pada bagian paha sebelah kiri, dan lanjut pada bagian betis sebelah kiri. Kemudian pada telapak kaki sebelah kiri, pada fokus sakitnya sama seperti tadi. Di depan juga ada pasien yang sedang didolphin kaki tahap pertama. Ini tahap pertama, dolphin kaki. Kemudian masuk di ruang terapi atau ruang meditasi. Kemudian tahap kedua diperiksa menggunakan alat stetoskop dan juga ditensi tekanan darah, paru-paru dan juga jantungnya. Kemudian lanjut tahap yang ketiga, ditotok refleksi saraf sekarang ini. Dan ini direfleksi menggunakan alat pendeteksi saraf untuk mencari saraf-saraf yang tersumbat ataupun yang terjepit pada bagian saraf leher. Dan pada bagian saraf leher bergerak seperti ini, menandakan bahwa saraf leher mulai bereaksi dengan alat pendeteksi saraf dan menunjukkan bahwa sarafnya berfungsi dengan baik. Tangannya ikut bergerak seperti ini menandakan bahwa direfleksi pada bagian saraf plexus brachialis
yakni saraf yang mengontrol pergerakan lengan dan juga tangan, dan menandakan bahwa sarafnya juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya, direfleksi menggunakan alat dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Dan ini direfleksi dari bagian kepala sampai ke ujung kaki untuk memperlancar peredaran darahnya. Selanjutnya, direfleksi totok saraf pada bagian saraf punggung, kemudian saraf leher, kemudian saraf pinggang, dan juga saraf sendi lutut. Selanjutnya, direfleksi menggunakan alat dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah direfleksi totok saraf. Selanjutnya, tahap yang kelima, direfleksi menggunakan metode aliran listrik. Yang pertama-tama diolesi dengan air asmak terlebih dahulu, kemudian ditekankan pada bagian saraf inti, yakni pada bagian saraf sendi lutut sebelah kiri. Dan apabila pada saat direfleksi kaki bergerak, menandakan bahwa saraf kaki mulai bereaksi dengan aliran listrik. Dan apabila ingin mengetahui adanya aliran listrik pada bagian tubuh, bisa dicek menggunakan alat tes pen. Dan ini ada warna merah menunjukkan bahwa adanya aliran listrik yang terdapat pada tubuh. Dan metode ini berfungsi untuk memperlancar peredaran darah, kemudian mencari saraf-saraf yang tersumbat ataupun yang terjepit, dan mengembalikan saraf-saraf yang terjepit agar berfungsi dengan baik. Kemudian direfleksi pada bagian saraf leher, kemudian direfleksi pada bagian saraf leher atau pada bagian tenggorokan, Selanjutnya tahap yang keenam, direfleksi dolphin kretek yang ditunggu mulai 1 sampai 7 menit.